Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita masih melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan gerak parabola. Bom dilepas dari pesawat yang terbang mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon dari ketinggian 1000 meter di atas tanah. Maka waktu yang diperlukan bom untuk sampai di sasaran di tanah adalah, nah adik-adik jika soal digambarkan, jadi ada sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon ya, terbangnya mendatar, jadi arah kecepatan awalnya 100 meter per sekon, ini berimpit dengan sumbu X. Lalu dikatakan di soal dari ketinggian 1000 meter melepaskan sebuah bom ya. Jadi tinggi pesawat di sini adalah 1000 meter. Maka jika kita amati dari samping, bentuk lintasan bom itu adalah sebuah setengah parabola seperti ini ya. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah waktu yang diperlukan bom untuk sampai di tanah. Jadi seperti biasa ketika kita menganalisa sebuah gerak parabola, kita analisa secara terpisah ya. Jadi untuk sumbu X ini selalu ya, jadi pasti gerak lurus beraturan. Sementara sumbu Y karena kecepatan awalnya berimpit dengan sumbu X, maka kecepatan awal searah dengan sumbu Y sama dengan 0, yaitu gerak jatuh bebas ya, karena V0Y-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan kali ini cukup mudah ya, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan oleh bom sampai di tanah, sehingga berhubungan dengan sumbu Y. Sumbu Y berarti nanti kita gunakan gerak jatuh bebas. Persamaan yang pertama ya Dek ya, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Langsung aja kita isikan, di sini hanya sama dengan 1000 meter ya, sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Coret 2 kali 100, 200 sama dengan T kuadrat, maka T sama dengan akar 200 atau 10 akar 2 sekon ya. Maka jawabannya adalah 10 akar 2 sekon. Sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 500 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon dengan arah mendatar. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini adalah menara, tinggi menara 500 meter ya Dek ya. Kemudian dari puncak menara ini ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan 100 meter per sekon, arahnya mendatar atau berimpit dengan sumbu X. Sehingga kalau digambar nanti bentuk lintasannya berupa setengah parabola ya. Sebenarnya mirip dengan soal yang barusan kita kerjakan ya, yaitu pesawat yang melemparkan bom ya dengan arah mendatar, bentuk lintasnya juga berupa setengah parabola. Yang ditanyakan di sini adalah jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, di mana peluru menyentuh tanah dihitung dari kaki menara ya. Jadi sebenarnya ini persis sekali dengan soal yang telah kita kerjakan di video sebelumnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah X. Tentu adik-adik masih ingat bahwa X nanti kita hitung dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan ya. Karena di sini adalah perpaduan antara GLB dan GJB. GLB itu sumbu X, GJB sumbu Y ya, karena kecepatan awalnya 100 meter per sekon berimpit dengan sumbu X, sehingga kecepatan awal searah sumbu Y sama dengan 0. Karena kecepatan awal searah sumbu Y sama dengan 0, maka pada sumbu Y mewakili gerak jatuh bebas ya. Masih ingat ya Dek ya? Oke, sekarang kita akan menghitung berapakah X dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Menghitung jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Di sini yang kita gunakan berarti Vx. Nah, kita pakai spidol warna biru aja ya. Vx-nya sama dengan 100. Kemudian T-nya kita hitung dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas ya Dek ya, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Hanya 500 setengah dikalikan 10 kali T kuadrat. Setengah kali 10, 5 ya. 5 kita coret, sehingga T kuadrat sama dengan 100. Maka T sama dengan akar 100 itu 10 sekon ya. Artinya peluru sampai tanah setelah bergerak selama 10 detik. Hasilnya tinggal kita masukkan ke persamaan sebelumnya ya. Jadi 100 dikalikan dengan 10. Sehingga X sama dengan 100 kali 10, 1000 meter ya. Jadi jawabannya adalah 1000 meter. Sebuah peluru ditembakkan dari atap sebuah gedung tingginya 400 meter dengan membentuk sudut elevasi 53 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal 100 meter per sekon.
Maka jarak jatuhnya peluru di tanah terhadap kaki gedung sebesar, nah adik-adik jika soalnya digambarkan ya. Jadi kita punya sebuah gedung tingginya 400 meter ya. Nah misalkan ini adalah gedung setinggi 400 meter. Lalu dari puncak gedung ini ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Arahnya miring seperti ini membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Maka nanti bentuk lintasan peluru adalah parabola ya, tentunya seperti ini ya. Hingga akhirnya peluru jatuh di tanah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah jarak jatuhnya peluru di tanah terhadap kaki gedung. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk menghitung berapakah jarak X ya. Nah, seperti ini. Seperti biasa ketika kita mengerjakan soal gerak parabola, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menguraikan V0 ya. Di soal diketahui V0-nya 100 meter per sekon. Jika kita uraikan menjadi komponen-komponennya, maka akan menjadi V0x yaitu V0 cos 53 derajat ya. Langsung aja biar cepat. 100 cos 53 derajat. Cos 53 derajat itu 0,6 ya, 0,6 kali 100, 60 meter per sekon. Sementara V0Y 100 kali sin 53 derajat. Sin 53 itu 0,8 kali 100, 80 meter per sekon. Sehingga kalau kita gambarkan nanti ya, di awal sini ya, di puncak gedung sini, nanti V0 itu bisa kita uraikan menjadi 60 meter per sekon ya, ke arah sumbu X ya, dan 80 meter per sekon ke arah atas searah dengan sumbu Y. Sehingga tampak di sini bahwa gerak parabolanya adalah perpaduan antara GLB di sumbu X dan gerak vertikal ke atas di sumbu Y. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah nilai dari X ya. Tentunya dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Vx-nya sama dengan V0x, yaitu 60 meter per sekon ya. 60 dikalikan dengan T. Nah, T di sini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas ya. Jadi diketahui Y-nya di sini sama dengan min 400 ya, atau saya tuliskan dulu di sini Y sama dengan, ingat karena yang kita cari sekarang ada di sumbu Y ya, maka V0 yang kita gunakan adalah V0Y dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Jelas ya dek ya. Posisi benda ada di bawah acuan ya. Acuan itu adalah posisi awal kita melemparkan atau posisi awal peluru ditembakkan, yaitu di atas gedung yang tingginya 400 meter. Posisi akhir peluru yang kita cari waktunya ya, itu ada di bawah acuan. Ingat ya, ini seperti materi gerak vertikal ke atas yang telah kita bahas ya di video-video sebelumnya. Maka posisi akhir di sini diukur terhadap acuan, nilainya adalah negatif ya, negatif 400 karena berada di bawah acuan. V0Y-nya 80 dikalikan dengan T, min setengah kali G itu 5 dikalikan dengan T kuadrat. Kita pindah ke kiri ya dek ya, jadinya 5T kuadrat min 80T min 400 sama dengan 0. Kita bagi 5 semuanya, jadinya T kuadrat. 80 dibagi 5 itu 16, kemudian 400 dibagi 5 itu 80 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan T, di sini T sama dengan 0. 80 itu sama dengan berapa ini ya? 20 kali 4 ya. Nah, 20 kali 4 min plus. Maka T yang memenuhi itu adalah sama dengan 20 sekon ya. Jadi dengan kata lain, peluru sampai di tanah membutuhkan waktu 20 sekon ya. 20 sekon ini tinggal kita masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu 60 kali 20 sama dengan 1200 meter ya. Jadi jawabannya adalah jarak jatuhnya peluru di tanah terhadap kaki gedung
sebesar 1200 meter. Sebuah benda dilemparkan dari suatu tempat yang tingginya 20 meter di atas tanah dengan kecepatan 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari permukaan tanah adalah, nah adik-adik jika soal ini digambarkan ya, kita punya sebuah tempat ya. Tempat ini tingginya 20 meter. Kemudian dari ketinggian 20 meter ada sebuah benda yang dilemparkan dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per sekon ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal ya. Jadi kalau kita amati soal ini mirip dengan soal yang barusan kita kerjakan. Maka nanti bentuk lintasannya adalah berupa parabola hingga akhirnya benda jatuh di tanah ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda dari permukaan tanah. Jadi kalau digambar di sini berarti yang warna merah ini ya. Nah, kita misalkan ini adalah H maksimum. Nah, berapakah H max? Kita gambarkan dulu garis bantu di sini ya. Nah, misalkan yang biru ini adalah garis bantu. Tentu adik-adik sudah bisa menghitung berapakah Y max ya. Y max masih ingat ya rumusnya. Y max sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Atau kalau misalkan adik-adik lupa ya, Y max itu miripnya sama dengan H maksimum pada gerak vertikal ke atas ya, yaitu V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, karena yang kita cari itu ada pada sumbu Y, maka V0 yang kita gunakan itu adalah V0Y. Ya, V0Y itu adalah V0 dikalikan dengan sin theta, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 2G. Nah, kalau adik-adik perhatikan ini ya, V0 sin theta jika dikuadratkan hasilnya adalah V0 kuadrat. Ya, kemudian sin theta dikuadratkan ya berarti sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Ya, nah ini adalah rumus dari mencari Y max. Oke, langsung aja kita masukkan angka-angkanya ya. Kecepatan awalnya 40 dikuadratkan jadi 40 kali 40. Kemudian sin tetanya yaitu sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya dek ya. Jadi setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 3. Kita bagi dengan 2G. 2 dikalikan dengan 10. 10-nya boleh kita coret 4 dengan 2. Ini 2 ya, dicoret dengan bawahnya, sehingga 40 dikalikan setengah itu 20. 20 kali akar 3 kuadrat sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60 meter. Nah, adik-adik, 60 meter di sini adalah Y max ya. Jadi Y max sudah ketemu sama dengan 60 meter. Nah, untuk mencari H max ya, maka tinggal kita jumlahkan dengan tinggi gedung ya. Jadi H max sama dengan 60 ditambah dengan tinggi gedung 20. Sehingga 60 tambah 20 sama dengan 80 meter. Ini adalah tinggi maksimum yang dicapai benda jika diukur dari permukaan tanah, yaitu setinggi 80 meter. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah TY max. Nah, pasti adik-adik masih ingat ya, TY max rumusnya adalah V0 dikalikan dengan sin theta dibagi dengan gravitasi. Nah, ini sebenarnya adalah contoh soal yang sangat mudah ya, karena V0, theta, dan gravitasi semuanya diketahui di soal. Jadi tinggal kita masukkan aja angka-angkanya ya. V0-nya 100, kemudian theta-nya 30, berarti 100 kali sin 30 derajat ya dek ya. Kemudian dibagi dengan gravitasinya 10. Coret, sin 30 setengah kali 10 sama dengan 5 sekon. Jadi jawabannya adalah 5 sekon, yaitu waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A 30 derajat dan peluru B 45 derajat. Ya, maksudnya sudut elevasi peluru A, theta A sama dengan 30 derajat.
Lalu sudut elevasi peluru B theta B 45 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A terhadap peluru B adalah, nah yang dibandingkan di sini adalah tinggi maksimumnya ya Dek ya. Tentu adik-adik masih ingat bahwa Y max itu rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G ya. Lalu jika kita ingin membandingkan tinggi maksimum, maka kita coret dulu variabel-variabel atau konstanta yang nilainya tidak berubah ya. Tentu di sini 2 dan gravitasi ya, karena keduanya konstanta, ini bisa kita coret. Lalu kecepatan awal ini juga bernilai sama ya, karena ditembakkan dari senapan yang sama. Sehingga dikatakan di sini Y max berbanding lurus dengan sin kuadrat theta. Oke ya, kita lanjutkan. Berarti Y max peluru A dibagi dengan Y max peluru B bisa kita tuliskan sebagai perbandingan antara sin kuadrat theta A dibagi dengan sin kuadrat theta B. Paham ya Dek ya? Oke, theta A sudah diketahui sebesar 30 derajat. Sin 30 itu setengah dikuadratkan setengah dikalikan dengan setengah ya. Kemudian theta B 45 derajat, sin 45 itu setengah akar 2. Jika dikuadratkan berarti setengah kali akar 2 kali setengah kali akar 2. Paham ya Dek ya? Maka yang bisa kita coret tentu saja setengahnya ini ya. Ini bisa kita coret. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, sehingga perbandingannya adalah 1:2. Sebuah peluru ditembakkan sedemikian rupa sehingga jarak tembakannya sama dengan 3 kali tinggi maksimum. Ya, jarak tembakan dalam gerak parabola berarti yang dimaksud di sini adalah X maksimum ya Dek ya. Kemudian kalau tinggi maksimum dalam gerak parabola itu adalah Y max. Nah, di soal dikatakan X max sama dengan 3 kali Y max. Nah, seperti ini. Jika sudut elevasi alfa, maka besar tangen alfa adalah, nah yang ditanyakan bukan berapakah besar sudut alfa. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah nilai dari tangen alfa. Nah adik-adik, tangen alfa ini saya ingatkan kembali ya, itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Oke. Nah, tentu adik-adik masih ingat dalam gerak parabola yang namanya X max itu rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa ya dibagi dengan gravitasi. Sementara Y max itu rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, adik-adik boleh menghafalkan rumus X max dan rumus Y max ini ya, biar cepat ketika nanti mengerjakan soal-soal berhubungan dengan mencari X max dan Y max pada gerak parabola. Bagi adik-adik yang ingin mengetahui penurunan dari X max dan Y max, silakan ditonton video sebelumnya. Baik, kita langsung aja ya Dek ya. Kita ikuti apa kata-kata soal di sini, yaitu X max sama dengan 3 kali Y max. Sehingga X max-nya bisa kita tuliskan ulang, yaitu V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa. Ini kalau misalkan secara trigonometri sin 2 alfa itu bisa kita tuliskan sebagai 2 kali sin alfa kali cos alfa ya, dibagi dengan G sama dengan 3 kali V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa ya dibagi dengan 2G ya, bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita coret. Yang bisa dicoret di sini adalah V0 kuadrat, lalu gravitasi juga bisa kita coret. Kemudian sin alfa, ini kita coret ya angka 2-nya, sehingga di ruas kanan tinggal sin alfa aja. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Jadi di sini 2 kali cos alfa ya di ruas kiri. Kemudian yang di ruas kanan 3/2 kali sin alfa. Nah, tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, sehingga nanti cos alfa kita pindah ruas aja ke kanan ya. Jadi nantinya sin alfa dibagi dengan cos alfa ya. Kemudian ini kita kali silang, 2 kali 2 itu 4
3-nya pindah ke bawah. Sehingga sin alfa per cos alfa sama dengan 4/3. Nah, sin alfa per cos alfa ini sama dengan tangen alfa. Sehingga jawabannya adalah tangen alfa sama dengan 4/3. Sebuah balon udara yang naik ke atas secara vertikal dengan kecepatan 5 meter per sekon ditembakkan sebuah peluru arah mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon. Nah, adik-adik jika digambarkan, soal ini adalah ada sebuah balon udara ya, katanya naik dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sambil naik, sambil menembakkan sebuah peluru arahnya mendatar ya, dengan kecepatan 100 meter per sekon. Peluru tersebut ditembakkan ketika ketinggian balon 100 meter di atas tanah ya. Jadi ketinggian balon di sini adalah 100 meter. Lalu jika kita gambarkan nanti bentuk lintasan dari peluru itu adalah parabola ya, seperti ini. Hingga akhirnya peluru tiba di tanah atau jatuh di tanah. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah atau tentukan jarak terjauh secara horizontal ketika peluru mencapai tanah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah panjang dari X ya, atau panjang jarak mendatarnya berapa. Nah, adik-adik, di sini sudah diketahui 5 meter per sekon dan 100 meter per sekon. Nah, sebenarnya 5 meter per sekon itu adalah V0 searah dengan sumbu Y, yaitu 5 meter per sekon. Sementara yang 100 meter per sekon di sini adalah V0 searah dengan sumbu X ya, sebesar 100 meter per sekon. Nah, sehingga di sini gerak parabolanya adalah berupa perpaduan atau gabungan antara gerak lurus beraturan ya pada sumbu X dan sumbu Y-nya adalah gerak vertikal ke atas ya, karena ada kecepatan awal sebesar 5 meter per sekon ke arah atas. Bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah nilai dari X. Yaitu tinggal menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Untuk mencari jarak pada gerak lurus beraturan, rumusnya adalah kecepatan ya, V0x dikalikan dengan waktu. Ya, ingat ya dia pada gerak parabola, karena yang kita cari itu ada pada sumbu X, maka V0 yang kita gunakan adalah V0x ya, cukup sederhana. V0x-nya 100. Lalu di sini kita harus mencari T dulu ya. Nah, T itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh peluru hingga akhirnya peluru sampai di tanah. Sehingga di sini kita akan menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas, yaitu yang di sumbu Y ya. Kita tuliskan dulu, Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Nah, adik-adik, posisi peluru itu berada di bawah acuan ya. Jadi ketika jatuh di tanah, posisi peluru ada di bawah acuan. Acuan itu adalah posisi awal kita melemparkan sebuah benda. Kalau di soal ini adalah posisi awal peluru ditembakkan, yaitu pada ketinggian 100 meter. Yang namanya acuan itu adalah 0,0 ya. Jadi di bawah acuan negatif, di atas acuan positif. Nah, karena posisi peluru ketika berada di tanah itu berarti di bawah acuan, maka nanti tandanya di sini adalah negatif ya. Jadi kita masukkan di sini Y-nya sama dengan min 100, sementara V0Y-nya adalah 5 ya. Berarti 5T min setengah G itu berarti setengah kali 10 itu berarti min 5 T kuadrat ya, Dek ya. Oke, tinggal kita pindah ke kiri. 5T kuadrat min 5T min 100 sama dengan 0. Kita bagi 5 ya, Dek ya. T kuadrat minus T 100 dibagi 5 itu 20 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan di sini. 20 jika difaktorkan itu 5 kali 4. Ini min, yang sini plus, maka T yang memenuhi itu adalah yang positif, yaitu T sama dengan 5 sekon ya. Nah, hasilnya tinggal kita masukkan ke persamaan sebelumnya, sehingga 100 kali 5 sama dengan 500 meter. Nah, maka jarak mendatar peluru ya secara horizontal ketika mencapai tanah sebesar 500 meter. Oke, adik-adik, demikian tadi telah kita bahas beberapa soal ya berkaitan dengan gerak parabola. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian jika adik-adik merasa bermanfaat menonton video ini, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar semuanya juga mendapatkan manfaat dan tentunya channel ini semakin berkembang. Selamat belajar dan tetap semangat.